Resmi, pemerintah melarang TikTok Shop. Siapa yang paling dirugikan? Oke, sebelum menjawab pertanyaan siapa yang paling dirugikan, gue pengen ajak kalian mundur lagi di mana kemarin kita udah bahas kalau banyak pedagang di pasar Tanah Abang yang ngeluh makin sepi. Tapi di satu sisi, banyak juga orang yang merasa bahwa mereka mungkin nggak bisa hidup kalau nggak ada TikTok Shop. Banyak juga pedagang yang sukses seperti toko Kochun yang dimana dia bisa bangkit dari kebangkrutannya lewat TikTok Shop. Dan banyak juga di komen kalau TikTok itu merubah hidup mereka. Nah, sebenarnya kebijakan ini benar-benar mau melindungi UMKM atau cuma cari atensi aja sih? Jadi mari kita coba lihat dulu apa yang menjadi kebijakan yang bakal mengubah cara main TikTok ke depannya. Yang pertama, misahin TikTok dengan TikTok Shop. Kedepannya, TikTok cuma sebagai media promosi aja, dan jika ada barang atau ada keranjang kuning ke depannya, langsung diarahin ke TikTok Shop yang ada di aplikasinya sendiri. Nah, menurut gue ini apakah punya dampak yang baik? Iya, tapi nggak signifikan, karena tetap aja kita tinggal download aja TikTok Shop, dan masih gampang juga kalau kita mau check out barang. Nah, kedua, akan ada positive list. Oke, gue setuju. Kalau pemerintah mengatur apa aja sih barang yang boleh diimport, tapi ya harus juga dong pemerintah tuh bangun capacity building dari UMKM itu sendiri. Jangan cuma ngasih tahu listnya, tapi UMKM-nya nggak ditingkatin buat punya produk yang masuk ke positive list. Gimana? Setuju nggak? Nah, yang ketiga, produsen nggak boleh jual langsung di TikTok Shop. Gue sebenarnya nggak ngerasa ini jadi solusi konkret, kecuali emang bener dari TikToknya yang langsung jadi produsennya. Dan kita larang, karena kalau dari produsen sendiri, banyak juga kok official store yang langsung jualan di e-commerce lainnya. Asal syaratnya ya harus pasang harga sesuai standar pasarnya. Lalu ada batasan kalau kita beli barang import minimal transaksi $100. Ini sih benar, tapi sebenarnya hanya ngeberatin transaksi dari konsumennya aja. Padahal banyak juga distributor atau pedagang yang beli secara retail dengan jumlah yang banyak dan akan dijual kembali. Nah, menurut gua ini perlu diatur lagi deh ke depannya. Dan sebenarnya udah nggak harus nyalahin siapa-siapa lagi sekarang. Kita sebagai pebisnis emang harus siap kok dengan perubahan yang terjadi. Dan gua udah pernah bilang, kita nggak boleh ngandelin satu channel aja dalam penjualan. Gua lihat apa yang terjadi sekarang yaitu ujian untuk lihat seberapa lincah dan agile kita sebagai pebisnis. Karena fenomena perubahan itu pasti ada terus dan akan terus berjalan. So, buat pebisnis, hal-hal kayak gini nih yang buat kita harus makin improve dan makin harus belajar terus dan gak cuman ada di zona nyaman. Jadi balik lagi ke pertanyaan gue yang pertama, siapakah pihak yang paling dirugikan dari kejadian ini? Jawabannya yaitu mereka yang gak bisa agile atau gak bisa lincah melihat suatu perubahan. Mereka yang cuma nyalahin keadaan dan gak mau berkembang. Mereka yang gak mau update dan terus cari peluang dari setiap kesempatan. Jadi gimana? Kira-kira lo mau terus stuck nyalahin pemerintah atau terus bergerak?